Baik Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan dari Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana jutaan orang ini berbondong-bondong datang ke PRJ untuk berburu diskonan maupun hadiah di hari terakhir pelaksanaan dari PRJ Kemayoran. Acara ini sudah digelar sejak tanggal 19 Juni 2025 lalu dan berakhir di 13 Juli 2025. Dan rencananya ada Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang bakal hadir di lokasi, dan setelah itu akan ada pesta kembang api sebagai penutup dari rangkaian acara PRJ Jakarta Pusat. Dan tadi manajer atau RAP menerangkan bahwa jumlah pengunjung di tahun ini menurun karena memang pelaksananya berkurang 1 minggu. Jika tahun lalu jumlah pengunjung mencapai 6,5 juta, di tahun ini hanya 5,8 sampai 5,9 juta orang. Dan untuk transaksi juga mengalami penurunan sekitar 200 miliar. Di tahun lalu ada sekira 7,5 triliun dan di tahun ini hanya 7,3 triliun atau berkurang sekitar 200 miliar. Demikian kembali ke studio. Jutaan orang dari berbagai daerah mendatangi Pekan Raya Jakarta, PRJ, Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 13 Juli 2025, sore. Mereka datang untuk memburu diskon dan hadiah di hari terakhir penyelenggaraan PRJ Kemayoran 2025. Dari pantauan lokasi, seluruh area di PRJ padat oleh pengunjung dan untuk jalan pun harus mengantre atau berdesakan. Tak sedikit pengunjung datang membeli buah tangan ciki seharga Rp10.000 sampai Rp20.000. Selain itu, seluruh toko elektronik juga jadi lokasi yang didatangi. Direktur Marketing Jakarta International Expo Ralph Keuneman menjelaskan, sejumlah target yang ditentukan di tahun 2025 ini tidak tercapai karena pelaksanaannya berkurang 1 minggu daripada tahun lalu. Ia mengaku, secara keseluruhan pelaksanaan PRJ 2025 berjalan baik, meski selama 9 hari mengalami kendala hujan. Ya, hari ini kan akan merupakan hari terakhir ya, malam penutupan. Akan ada pesta kembang api, ada beberapa delegasi juga dari Pemda yang datang, dari DKI, Wakil Gubernur kalau nggak salah akan datang, Bang Rano Karno ya. Dan kita bisa lihat memang selama ini penyelenggaraan Jakarta Fair bisa dikatakan berjalan dari hari pertama sampai sekarang hari terakhir berjalan dengan baik. Cuma seperti biasa, musuh kita paling besar adalah hujan. Di mana tahun ini kelihatannya kok cukup banyak ya, ada sekitar 8 sampai 9 hari yang hujan. Tapi terlepas daripada itu, saya bisa katakan bahwa Jakarta Fair tahun ini berjalan dengan baik. Kelihatannya masyarakat yang datang juga happy. Yang paling penting saya juga bertanya kepada para peserta yang ikut, mereka rata-rata cukup senang dengan hasilnya. Karena pasti kan hasil kan bervariasi buat mereka, ada yang bentuknya lebih gede, ada yang sedang dan seterusnya. Tapi yang paling penting hajatan ini berjalan dengan baik. Kalau bicara kunjungan sebetulnya kan ya kunjungan itu sebetulnya apple to apple, hari per harinya mirip-mirip atau hampir sama ya. Bisa dikatakan ada hari kita kalah tipis, ada hari kita menang besar dan seterusnya, tergantung cuaca seperti saya katakan tadi. Saya bisa memprediksi atau memperkirakan, kita mendapatkan datanya, diperkirakan kita akan menutup antara 5,8 sampai 5,9 juta ya. Memang di bawah tahun lalu, kalau tahun lalu kan 6,3 kalau saya. Nah, jadi memang ya itu salah satu karena kita ada pengurangan 7 hari dari acara kami yang tahun ini, karena kan terpaksa ditunda selama 1 minggu karena kan ada dipakai oleh Kemenhan ya, acara Indo Defense. Akhirnya kita ya memberikan juga yang bagus buat pemerintah untuk menjalankan. Kurang lebihnya itu 6,8, 6,9. 5,9 sorry. Nah, kalau perputaran itu sebenarnya paling penting, perputaran uang atau transaksi yang terjadi ini kan ya masih berjalan terus ya, karena kan hari ini angka yang dari kemarin aja belum ada, baru yang dari Jumat. Jadi kita bisa dengan hasil bertanya atau kita juga serahkan kepada tim dan untuk melakukan riset pertanyaan tentang transaksi yang dilakukan. Transaksi akan tercapai antara 7,2 sampai 7,3 triliun. Itu yang diperkirakan. Kalau dibanding tahun lalu 7,5 ya, 7,5. Jadi ya mungkin sekitar 200 miliar di bawahnya begitu, tapi itu akibat
salah satu pengurangan hari itu. Tapi bagi kami yang paling penting adalah, ya tadi memang transaksi penting sekali. Tapi yang juga nggak kalah pentingnya kan menciptakan lapangan kerja Jakarta Fair ini. Kan banyak sekali SPG maupun kontraktor dan lain-lain yang berpartisipasi kerja di Jakarta Fair ini. Sebelum dibuka saja itu yang sudah masuk itu sudah sekitar 25.000 orang yang bekerja di dalam. Dari tim SPG, kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Dan itu adalah satu indikator yang sangat penting ya untuk perekonomian di Jabodetabek ini. Ya, jadi multiply efeknya penting terhadap UMKM, terhadap kerak telur yang jual di luar maupun di dalam. Jadi ya itulah keunikan keunggulan daripada Jakarta Fair. Jadi itu yang akan terus kita dorong, akan terus kita perjuangkan supaya kualitasnya tetap kita jaga dan pengunjung yang datang akan tetap happy. Peserta-peserta yang datang pun yang ikut ini pasti sudah berebutan untuk mengambil tempat tahun depan. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan sukses. Ya. Jangan lupa subscribe ya.